Shalom. Ketemu lagi dengan ibadah sekolah minggu online GPD Gerizim Ciracas. Kita mulai sekarang. Lipat tangannya, tutup mata. Kita nyanyi, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu. Hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau memuji Tuhan, mengucap syukur buat setiap berkat-Mu. Berkati ibadah kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang ya. Kita nari sama-sama, oke? Ayo, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Coba kaki ya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Aduh, udah sampai belum? Belum. Kita mau angkat pujian berikutnya, Yesus angkat bebanku. Sama-sama ya. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, piur, buang ke laut, piur, buang ke laut, piur. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, piur, buang ke laut, piur, buang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, piur, buang ke laut, piur, buang ke laut. Lagi, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, piur, buang ke laut, piur, buang ke laut. Oh, kita mau angkat pujian selanjutnya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Oke, ayo. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam
dengan pujian buah-buah roh. Harus hafal ya. Ayo. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Buka hati kita untuk firman Tuhan. Lipat tangannya. Kita sama-sama belajar lagu baru ini ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ingin menjadi seperti Yesus. Amin. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku apa? Anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku Tuhan, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, persiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Ada haleluya. Haleluya. Kita bisa balik lagi buat ibadah online.
semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Hari ini Kakak Lydia mau menceritakan tentang Yosua. Tentang Yosua yang menggantikan Musa ketika Musa sudah meninggal. Kita mau belajar dari kehidupan Yosua ketika Yosua dipilih Tuhan dan Yosua memegang teguh tanggung jawabnya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan apa? Menyiapkan Alkitab kita tentunya. Adik-adik udah nyiapin Alkitabnya? Udah pada pegang Alkitabnya belum nih? Kalau udah, kita mau buka ayat kita pada pagi hari ini di Yosua pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 6. Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Yosua itu ada di Perjanjian Lama. Ayo buka Alkitabnya. Yang belum bisa baca bisa minta tolong dibacain sama mama atau papanya ya. Atau kakaknya yang sudah bisa membaca. Atau dengerin aja karena nanti kali dia akan membacakan ayatnya. Ayo, udah pada buka, udah pada dapat semua ayatnya. Haleluya. Langsung aja kita baca ya di Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku, Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Baik. Jadi, seperti yang tertulis di ayatnya yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ketika Musa sudah meninggal, Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Nah, ketika Yosua tahu nih bahwa dia yang akan menggantikan Musa, apa yang akan dilakukan Yosua? Ayo. Apa? Ya, ketika Yosua tahu bahwa dia yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, Yosua menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi hal yang paling pertama kali dilakukan oleh Yosua adalah dia menyiapkan dirinya sendiri. Dia menyiapkan hatinya, menerima bahwa ini pilihan Tuhan di dalam kehidupan Yosua. Begitu banyak janji Tuhan kepada Yosua.
Salah satunya bisa kita baca di ayatnya yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ketika Yosua mempersiapkan dirinya, ketika Yosua tahu bahwa Tuhan memilih dia dan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, maka janji Tuhan datang kepada Yosua. Perjanjian yang telah Tuhan berikan kepada Musa akan diberikan juga kepada Yosua. Tetapi ketika Yosua menaati firman Tuhan, maka semua itu akan diberikan kepada Yosua. Dengan cara apa? Dengan cara hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, jadi ketika Yosua sudah tahu bahwa Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, maka Tuhan pun juga memberikan tugas yang pertama untuk Yosua. Apakah kira-kira Yosua menaati tugas yang pertama yang diberikan oleh Tuhan ya? Apa yang dikasih oleh Tuhan untuk Yosua kerjakan di tugas pertamanya? Jadi adik-adik, tugas pertama Yosua adalah mengirim pengintai-pengintai ke Kanaan untuk mempelajari pertahanan dari kota Yeriko yang sangat kuat. Jadi, seperti yang kita tahu, tugas pertamanya adalah untuk mengirim pengintai ke Kanaan, karena peperangan Israel yang pertama akan terjadi di sana. Sehingga Yosua pun melakukan apa yang Tuhan tugaskan dengan taat dan dengar-dengaran. Tetapi apa yang terjadi ketika Yosua mengirim pengintai-pengintainya untuk melihat situasi di kota Yeriko? Ternyata ada seseorang yang berkata kepada Raja Yeriko bahwa ada pengintai-pengintai di kota. Lalu sang raja pun dengan sangat cepat mengirimkan tentaranya untuk mencari dan menemukan mereka. Sang raja pun berkata, "Cari siapa pengintai-pengintai yang ada di Yeriko." Ketika raja sudah mengeluarkan perintah untuk mencari siapakah pengintai-pengintai itu, maka pencarian dimulai di rumah Rahab. Pencarian yang pertama, di mana orang-orang yang disuruh Yosua menginap di situ. Tentara-tentara itu datang, lalu menggedor-gedor pintu rumah dengan sangat kasar. Tok 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 tok. Siapa di sini? Siapa di sini? Apakah ada orang di sini? Dengan cepat Rahab pun menyembunyikan mereka di bawah rami. Dan saat tentara-tentara sudah pergi karena mereka tidak menemukan siapapun di situ, Rahab memakai tali berwarna merah tua untuk menurunkan mereka dengan selamat melalui tembok kota. Kira-kira kenapa ya Rahab itu mau menolong pengintai-pengintai itu? Padahal Rahab itu belum kenal loh sama pengintai-pengintai itu. Kenapa, hayo? Kenapa ya Rahab mau menolong mereka? Dan siapa sih Rahab? Rahab itu adik-adik, dia adalah orang yang
tidak melakukan firman Tuhan. Jadi, di sini Rahab menyadari bahwa pengintai-pengintai itu datang dengan disertai Tuhan. Sehingga Rahab mau bertobat dan Rahab mau membantu mereka. Karena Rahab tahu Tuhan beserta dengan mereka. Dan Rahab pun ingin diselamatkan juga hidupnya. Dan Tuhan pun akhirnya menyelamatkan kehidupan Rahab dan keluarganya. Lalu tugas selanjutnya ketika Yosua sudah menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel adalah untuk bagaimana menyeberangi sungai Yordan untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena sebelum mencapai kota Yeriko, orang-orang Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Tidak ada jembatan di sana, tidak ada apapun. Bagaimanakah Yosua akan memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan? Dengan segala kekuatan dan pikiran manusia yang terbatas, mereka tidak tahu bagaimana harus menyeberangi sungai Yordan karena di sana tidak ada apapun. Tetapi ingat bahwa dalam perjalanan ini Yosua dan bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Maka ketika mereka berserah, ketika mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, Tuhan berkata kepada Yosua. Jadi apa kira-kira yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua? Karena saat itu Yosua sudah tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Maka inilah yang Tuhan katakan. Tuhan berbicara kepada Yosua bahwa imam-imam harus memimpin tentara dan orang-orang untuk membawa tabut perjanjian yang berisi apa? Berisi 10 hukum Tuhan. Lalu ketika Yosua menerima apa yang sudah Tuhan katakan kepada dirinya, dengan taat dan Yosua melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, apakah yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah ketika kaki para imam menyentuh pinggir sungai, Tuhan melakukan mujizatnya. Tuhan membuat jalan kering sehingga bangsa Israel dan Yosua dapat menyeberangi sungai Yordan. Karena mujizat Tuhan, maka bangsa Israel pun dapat menyeberangi sungai Yordan dengan selamat. Sehingga untuk sebagai pengingat, mereka meletakkan 12 batu besar di tempat mereka bermalam dan 12 lainnya di tengah-tengah sungai Kanaan. 12 batu yang diletakkan oleh bangsa Israel adalah sebagai simbol untuk pengingat agar orang-orang yang melakukan perjalanan ini dapat mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang kuasa dan kasih Tuhan yang begitu besar yang menuntun mereka sampai saat ini. Jadi ketika Yosua menyuruh pengintai-pengintainya untuk mengintai kota Yeriko, Yosua pun mendengar bahwa kota tersebut memiliki tembok yang tebal dan sangat kuat. Tentara-tentaranya yang kuat, besar, dan sangat sulit dan hampir mustahil untuk ditembus oleh bangsa Israel. Sehingga ketika saat itu Yosua mendengar berita tentang
betapa kuatnya kota Yeriko, Yosua pun menyusun rencana untuk menyerang kota tersebut. Tetapi ketika Yosua sedang merancang bagaimana cara untuk menyerang kota Yeriko, Yosua pun berpikir secara manusia itu tidak mungkin karena kota Yeriko sangat kuat dan susah untuk ditembus. Tetapi di saat Yosua tidak tahu apa yang harus Yosua kerjakan, Tuhan mengirimkan seorang kapten dari tentaranya yang di surga untuk mengingatkan Yosua bahwa baru saja Tuhan telah memenangkan peperangan untuk umatnya. Ketika Yosua sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, Tuhan datang kepada Yosua dan memberitahu Yosua bahwa Tuhan sudah berperang menggantikan mereka untuk meruntuhkan Yeriko. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Yosua untuk Yosua lakukan? Tuhan memberikan sebuah rencana kepada Yosua yang cukup aneh. Jadi ketika itu Tuhan berkata kepada Yosua untuk menyerang Yeriko. Tuhan memberikan rencana melalui Yosua. Rencananya adalah umat Tuhan harus berbaris mengelilingi kota sekali dalam 1 hari selama 6 hari. Dan 7 kali pada hari yang ke-7. Jadi seluruh bangsa Israel yang ikut pada waktu itu, mereka harus berbaris dan mengelilingi kota selama 6 hari. Dan setiap 1 hari itu mereka harus mengelilingi kota berarti 1 kali. Dan pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu 7 hari. Tetapi apakah mereka melakukannya? Apakah mereka mengerjakan apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Dan ketika mereka berbaris, mereka pun harus meniup trompet dan bersorak. Dan apakah mereka melakukannya? Ya, bangsa Israel melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tetapi ketika Yosua dan seluruh umat Israel melakukan hal yang Tuhan perintahkan kepada mereka, bangsa Yeriko menertawakan mereka. Hahaha, apa yang mereka kerjakan itu? Mereka berbaris, mereka memutari kota, mereka bersorak-sorak, mereka meniup trompet. Apa tuh yang mereka lakukan? Dasar mereka orang-orang aneh. Tetapi mereka tidak memperdulikan apa yang orang lain katakan. Mereka tetap fokus, mereka tetap mengerjakan apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka kerjakan. Sehingga pada hari yang ke-7, ketika mereka sudah berbaris dan mereka mengelilingi kota selama 7 kali, dan imam-imam meniup trompet dari tanduk domba, dan seperti yang dijanjikan Tuhan, tembok Yeriko yang sangat kuat, yang sangat hebat itu pun runtuh. Dan seperti janji Tuhan, karena Rahab sudah menolong pengintai-pengintai pada waktu itu, maka Tuhan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Ketika tembok Yeriko yang sangat kuat itu runtuh, hanya rumah Rahab yang selamat. Lalu Rahab menggantungkan tali benang kirmizi yang berwarna merah tua itu di jendela. Lalu ketika
Orang-orang Yosua melihat tanda tali merah tersebut. Dengan cepat mereka menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Kemudian Yeriko dihancurkan semuanya atas perintah Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur, Yosua pun mempersembahkan emas, perak, dan barang-barang tembaga dan besi kepada perbendaharaan rumah Tuhan. Sebagai tanda bahwa Yosua bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai Yosua dan umat Israel. Dan juga Yosua kemudian mengutuk setiap orang yang mencoba untuk membangun kembali kota yang jahat itu. Karena seperti perjanjian yang Yosua terima dari Tuhan adalah Tuhan menyertai Yosua dan mengutuk setiap orang yang mengutuki Yosua. Dan kabar ini pun tersebar di seluruh Kanaan, dan orang-orang di sana pun tahu dan mendengar bagaimana Yosua mengalahkan Yeriko dengan penyertaan Tuhan. Baik. Jadi adik-adik, di sini kita belajar bahwa Yosua adalah orang yang hidup dengar-dengaran. Yosua mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Yosua berusaha, Yosua belajar untuk selalu dengar-dengaran. Kita anak-anak Tuhan harus belajar untuk mau dengar-dengaran. Agar apa? Agar Tuhan memberkati, agar Tuhan selalu menyertai, agar Tuhan selalu menjagai dimanapun adik-adik berada. Dan apapun yang adik-adik doakan, Tuhan pasti akan mendengarnya. Jadi, kita sudah belajar banyak dari Yosua pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Kita mau angkat pujian. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar seperti Yosua, mendengarkan perintah-Mu, melakukan perintah-Mu, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang takut akan Engkau. Kiranya Tuhan firman ini boleh bertumbuh Tuhan di setiap hati anak-anak-Mu, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima semua firman-Mu di dalam hati kami. Haleluya, amin. Oke, ibadah sampai pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.